Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali melalui renungan malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Lukas 15, saya ambil dari ayat 11 sampai ayat yang ke-32, yaitu berbicara perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara bisa membaca di rumah, memperhatikan bagian ini. Temanya saya beri judul adalah kasih yang sempurna dari Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang mendapat kasih dan pengaruh yang positif dari seorang ayah. Ada ayah itu yang menjadi teladan bagi kita, saudara, sebagai panutan. Namun ada ayah-ayah juga yang tidak dapat menjadi panutan, karena mungkin sifat yang kasar atau kekerasannya dan seterusnya dan sebagainya. Namun kita mempunyai Bapa yang di surga yang sempurna. Ia mempunyai kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang sungguh, kasih yang patut menjadi panutan di dalam kehidupan kita hari keseharian kita. Dalam perumpamaan anak yang hilang, sang bapa menggambarkan ada Bapa surgawi. Untuk itu marilah kita melihat apa sifat dari Bapa surgawi itu. Di bagian ini kita melihat, saudara-saudara, yang pertama adalah Bapa surgawi ada Bapa, Allah Bapa yang bermurah hati. Anak bungsu itu minta kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sang ayah tahu dan mengetahui bahwa anak ini sangat-sangat egois, tidak hormat, tidak sayang pada orang tua. Namun ayah ini masih memberikan harta warisannya untuk anak itu. Bagaimana respon anak ini, saudara, terhadap kasih ayahnya? Dia sangat meremehkan, dia tidak menghargai, bahkan akhirnya ia menjauhi, bahkan meninggalkan ayahnya. Seringkali orang-orang di dunia ini hanya mau harta, kekayaan, dan hal-hal yang baik saja. Saudara, namun saudara-saudara, setelah menerima itu, yang celakanya menerima berkat Tuhan, tapi menjauhi Tuhan. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tidak boleh meremehkan ataupun tidak menghargai akan berkat kemurahan Tuhan. Melainkan marilah kita menghargai anugerahnya, menghargai kasih-Nya, menghargai kebaikannya, saudara. Yang kedua, Allah Bapa ini rela menunggu dan siap sedia untuk mengulurkan kasih-Nya. Seorang bapa yang baik selalu bersedia menunggu dengan sabar akan anak-anaknya. Anak yang diceritakan ini anak yang murtad, tetapi ia kembali. Anak bungsu ini tidak hanya pergi sebentar kemudian pulang ke rumah bapaknya, tetapi dia menghabiskan seluruh harta kekayaannya tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Dia memilih jalan hidupnya, namun ia tidak menyangka akibatnya, saudara. Apa yang ditabur seseorang itulah akan dituainya, saudara. Dalam kesesakan hidupnya ini dia dipaksa menurunkan harga dirinya sebagai seorang Yahudi, menjaga babi jenis binatang yang najis. Bahkan ampas makanan babi ia inginkan untuk mengisi perutnya yang kosong. Tidak karena tidak ada orang yang bisa memberikan. Akibat yang diterima anak ini, saudara-saudara, yang meninggalkan ayahnya yang baik, toh masih dinantikan oleh sang ayah, ditunggu oleh ayahnya, sang bapa itu. Saudaraku, kasih Allah inilah yang kita dapatkan dari gambaran itu, saudara. Demikian besarnya kasih Tuhan kepada anak-anaknya, kepada kita juga, yang tertuang dalam diri, di dalam pribadi Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan bagi kita.
Saudara, yang ketiga, yang terakhir adalah kasih Bapa itu memberikan status kehormatan. Status yang sangat hormat, yang sangat mulia. Ini adalah status yang diberikan dan sukacita yang dianugerahkan kepada anak yang hilang ini. Anak bungsu ini anak yang terhilang sebagai budak, tidak mempunyai apa-apa. Bahkan keadaannya sangat kritis. Dia berhadapan dengan maut karena tidak ada lagi makanan. Dia sadar akan kemerosotan hidupnya. Dia menyadari kekotorannya, kemiskinannya, kehinaannya. Dia menyadari akan keadaannya yang buruk. Inilah yang mengingatkan dia untuk pulang dan kembali berbalik kepada Bapa. Ketika anak bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya dari jauh. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, memeluknya, bahkan menciumnya. Saudara, Bapa Surgawi mengetahui akan langkah-langkah hidup anaknya. Dia tahu langkah-langkah kita. Dia secara giat dan cepat memberikan belas kasihan, bukan hukuman atau kecaman kepada anaknya. Kata kerja yang indah yang digambarkan akan kasih Bapa tersebut yaitu berlari, merangkul, dan mencium. Sebelum anak ini membuktikan bahwa dirinya sudah berubah baik, dia juga belum melakukan sesuatu yang baik dan yang patut dihargai. Namun Bapa itu memberikan pengampunan, bahkan kehormatan untuk anak tersebut. Saudaraku, dalam rangka kehidupan kita hari ini, saudara, mungkin ada yang jatuh di dalam kesalahan. Mungkin ada yang mulai tergoncang imannya sehingga meninggalkan. Bahkan mungkin dengan sengaja berdosa, berbuat hal-hal yang Tuhan tidak mau. Mari kita lihat firman Tuhan. Mari kita melihat akan Tuhan yang mengasihi kita. Di tengah-tengah kegagalan kita, keterpurukan kita, marilah kita datang memohon kasih yang sempurna, yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Allah Bapa kita. Dengan demikian marilah kita menjadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, yang menyinarkan kasih Tuhan di sekeliling kita. Selamat melanjutkan perjalanan hidup kita. Biarlah renungan singkat ini boleh menopang, menolong kita, membimbing kita, dan mengalaminya berkatnya, kasihnya. Tuhan memberkati, selamat malam. Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Saatnya kita akan melanjutkan dengan mendengarkan lagu pujian dari Angklung Nabil. Silakan mendengarkan. Tuhan memberkati.